balik setiap butir beras yang terhidang di meja makan, tersimpan kerja keras, cinta dan harapan dari tangan-tangan petani. Namun, tak banyak yang menyadari bahwa kekuatan pertanian bukan hanya pada benih atau musim yang bersahabat, tetapi pada tanah yang hidup, yang subur, yang bernafas. Kini, saat tantangan krisis pangan dan inflasi mengintai, daerah-daerah mulai menoleh pada kekuatan yang selama ini terabaikan. Pupuk organik, solusi alami yang ramah lingkungan, murah, dan menjadi harapan baru untuk kedaulatan pangan lokal. Pemirsa, tanaman sayuran bukan sekedar hasil bumi saja, melainkan ia adalah nafas ekonomi rakyat, penopang pasar tradisional, dan bagian dari denyut ketahanan pangan daerah. Tapi di balik itu semua pemirsa, banyak tantangan berdatangan. Kesuburan tanah yang menurun, harga pupuk kimia yang mahal, berdampak pada hasil panen tak lagi seimbang dengan jerih payah. Lantas, bagaimana para petani bisa mensiasati ini? Pemirsa, inilah kedaulatan pangan. Di sudut kota Pontianak, tepatnya di Jalan Dharma Putra, Kelurahan Siantan Hilir, Pontianak Utara, terbentang hamparan lahan gambut yang menjadi tumpuan hidup ratusan keluarga petani. Di atas tanah yang lembab dan penuh tantangan ini, mereka menanam berbagai jenis sayuran, kangkung, bayam, sawi, dan berbagai sayuran lainnya. Namun, bertani di lahan gambut bukanlah perkara mudah. Musim penghujan dan berkepanjangan seringkali menyebabkan genangan air, merusak tanaman, dan menurunkan hasil panen secara drastis, belum lagi serangan hama. Untuk mengatasi tantangan ini, para petani mulai berinovasi. Mereka memanfaatkan limbah organik untuk membuat pupuk alami, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang mahal. Kalau mengenal pupuk organik ini dari tahun 2022. Terus ini ada penyuluhan dari Dinas Pertanian untuk mengarahkan kepada kelompok kami untuk belajar beralih ke pupuk organik. Terus kami tertariknya dari pupuk organik ini karena mudah dibuatnya dan juga bahan-bahan ini di sekitar lahan kita itu tersedia. Bahkan biaya produksi ini tidak sebesar menggunakan pupuk anorganik. Sebelum menggunakan pupuk organik ini kita menggunakan pupuk anorganik, contohnya seperti Oria dan MPK. Terus dari pupuk cair seperti yang non organik lah intinya. Kegunaannya ya satu ya praktis, kalau kegunaannya praktis ya kedua kita mudah untuk mengaplikasikannya. Kendalanya ini dari tidak tersedianya setiap saat untuk pupuk organik ini, pupuk kimia ini di toko. Karena sewaktu musim hujan ini kebutuhan petani semakin meningkat. Karena curahnya hujan ini juga meningkatnya pupuk Oria kebutuhan petani. Ada sebagian pupuk organik ini efektif. Contohnya seperti sawi manis ini perubahannya daunnya ini lebih banyak, bahkan lebih rapat. Dia di antara cabang-cabang itu lebih rapat, bahkan batang ini lebih besar. Intinya petani ini mau rutin untuk mengaplikasikan pupuk organik itu sendiri. Nah, kalau biaya produksi ini jauh lebih murah ke organik karena sebelum itu lahan saya ini 2.500 meter persegi ini
menggunakan pupuk urea itu mencapai 3 karung, berarti 150 kilo. Semenjak kami beralih ke organik, ini dalam lahan 2.500, ini hanya menggunakan 50-70 kilo aja pupuk urea. Bahkan lebih menambah hasil petani. Perbandingannya kira 600-700 ribu pendapatan kita bertambah. Kalau pasaran sih alhamdulillah aman-aman saja. Bahkan produksi tidak berjauh beda. Meskipun tidak semua itu sama. Bahkan yang pakai anorganik aja seperti urea itu tidak sama, perbedanya tidak sama. Bahkan sama sebenarnya dengan organik. Ini beda-beda karena kadang-kadang tiap bedengan ini beda unsur hara ataupun N-nya ataupun zat asamnya itu berbeda. Karena di sini lahannya lahan gambut. Kalau pengaplikasiannya, kalau seperti aplikasian saya pribadi itu setiap habis nanam sawi itu diaplikasikan karena ini pupuk organik ini tidak membahayakan ke tanaman. Kalau pupuk anorganik seperti urea ini kalau baru tanam langsung disiram itu kan dia agak layu. Nah makanya setiap kami nanam sawi itu setiap kami siram dengan pupuk organik itu. Terus habis itu setelah menjelang 3-4 hari kita siram lagi. Nah kalau di musim hujan ini habis hujan ataupun habis hujan 1 harinya besok disiram lagi seperti itu. Sebenarnya petani harus rutin untuk mengaplikasikan pupuk organik, beda dengan yang anorganik tadi. Kalau pupuk anorganik dengan organik ini sebenarnya tidak terkait dengan hama. Sama aja, yang kalau pupuk organik ini sama, anorganik pun sama. Karena yang hama ini tidak terganggu dengan pupuk. Segi warna ini memang agak beda, warnanya ini agak hijau pekat. Kalau yang anorganik. Yang organik dia agak kuning-kuning sedikit kayak gitu. Nah kalau tahan simpan ini ya otomatis mungkin kurang lebih sebenarnya kalau tahan simpannya. Nah karena saya belum pernah menggunakan kimia keseluruhan, ini belum pernah membandingkan. Kalau yang kita panen ini kan tiap hari, paginya kita nanam, sorenya kita panen seperti itu. Jadi karena di sini nih lahannya mereka terbatas, tidak seluas mereka tanaman sayuran buah. Contohnya kayak ini kan sayur mayur seperti sawi mawi ini bahkan cuman kami memiliki 2.500 meter persegi. Kalau ini ditunda bahkan sampai dijedah sampai 10 hari ini kan terbengkalai, ini sayang. Jadi pemasukan kita ini berkurang seperti itu. Tanah yang subur adalah kunci dari panen yang sehat, tapi pupuk kimia yang terus-menerus digunakan justru melemahkan tanah. Kini banyak petani yang mulai beralih ke pupuk organik karena lebih ramah lingkungan, lebih murah, dan bisa dibuat sendiri. Di balik perubahan ini pemirsa, ada peran dari penyuluh pertanian yang senantiasa mendampingi para petani di lapangan. Selama bertahun-tahun, petani Indonesia bergantung pada pupuk kimia, khususnya urea, untuk mendongkrak hasil panen.
Namun, kini arah kebijakan pertanian nasional mulai bergeser. Kementerian Pertanian secara bertahap menghapus subsidi untuk beberapa jenis pupuk kimia, termasuk urea, demi mendorong penggunaan pupuk yang lebih ramah lingkungan. Langkah ini bukan tanpa alasan. Penggunaan pupuk kimia berlebihan telah menyebabkan kerusakan tanah, pencemaran air, dan ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku pupuk. Jadi saya selaku petugas lapangan yang membina kelompok tani yang ada di wilayah Dharma Putra ini, salah satu yang saya perkenalkan ke kawan-kawan petani itu adalah penggunaan pupuk organik yang berbasis jadam. Jadi jadam ini merupakan salah satu metode pertanian organik yang sudah lebih dari 30 tahun dikembangkan di Korea Selatan, dan setelah kami pelajari di sini, ini sangat mungkin dan sangat cocok untuk dikembangkan di wilayah kita ini, seperti itu. Jadi konsep dari jadam itu adalah sistem pertanian organik dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar petani. Ya, salah satu produknya itu adalah jadam liquid fertilizer, di mana JLF atau jadam liquid fertilizer ini merupakan pupuk organik yang kami upayakan bisa mensubstitusi dari penggunaan urea yang sebelumnya dilakukan oleh petani itu tadi. Nah, pembuatan JLF ini sangat mudah karena satu, menggunakan bahan-bahan limbah yang ada di sekitar petani, mungkin tambahannya hanya berupa garam krosok dan leaf mold. Ya, mungkin yang dibeli oleh petani hanya berupa garam krosok dan wadah untuk pembuatannya saja. Setelah itu yang lainnya itu gratis, sehingga konsep mudah kemudian murah itu bisa sekaligus diambil oleh petani. Proses pembuatan JLF itu tergantung dari bahan dasar yang digunakan. Tetapi kalau di petani di sini, di lokasi di sini itu rata-rata menggunakan sisa-sisa dari tanaman yang ada di sekitarnya, seperti sisa sayuran, kemudian hasil penyiangan gulma, kemudian mungkin ada sisa tanaman pisang yang sudah dipanen dan sebagainya. Itu yang mereka gunakan untuk sebagai bahan baku pembuatan JLF ini. Dan proses fermentasinya itu juga langsung dilakukan di lahan, ya, itu ya paling lama dalam waktu kurang lebih 20 hari itu sudah bisa diaplikasikan di lapangan gitu. Ya, kalau untuk pengaruh penggunaan pupuk organik ini terhadap tanah, yang pastinya lebih ramah lingkungan, karena dari bahan baku yang digunakan saja itu sudah
berbeda, di mana bahan baku yang kita gunakan adalah memang bahan baku yang berasal dari alam, ya bukan dari bahan kimia seperti pupuk anorganik seperti itu. Jadi untuk pengaruhnya ke tanah yang pasti ya jauh berbeda, ya lebih bermanfaat. Artinya pupuk organik ini dia bisa bisa memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam tanah, kemudian bisa menghidupkan organisme yang ada di dalam tanah, dan jangka panjang penggunaan pupuk organik ini tentunya bisa untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dan kalau kelestariannya terjaga, ya insya Allah juga kehidupan yang ada di sekitarnya juga akan lebih baik lagi seperti itu. Jadi yang terakhir itu pupuk organik itu mempunyai kemampuan untuk menyerap air, sehingga ketersediaan air di lahan tersebut itu akan terjaga, terutama pada saat musim kemarau. Apalagi kalau di daerah di sini, di Kelurahan Siantan Hilir ini, itu mayoritas adalah lahan gambut, di mana kesuburan tanahnya memang harus benar-benar dijaga, karena kalau tidak maka pada saat hujan ada kemungkinan untuk terserang banjir, kemudian pada saat musim kemarau itu bisa sifatnya bisa sangat kering. Seperti itu. Mendorong pertanian organik bukan hanya soal pilihan, tetapi sudah menjadi arah kebijakan nasional untuk menyelamatkan masa depan pertanian Indonesia. Petani adalah ujung tombak ketahanan pangan, namun mereka tidak bisa berjalan sendiri. Di tengah tantangan iklim, harga pupuk, dan fluktuasi pasar, dukungan dari pemerintah menjadi penentu arah. Melalui berbagai kebijakan dan program strategis, pemerintah hadir mendorong transformasi pertanian yang lebih berkelanjutan. Mulai dari penyuluh teknologi ramah lingkungan, bantuan benih, atau bibit dan pupuk organik. Kota Pontianak memang bukan sentra pertanian di Kalimantan Barat, tetapi Kota Pontianak ini punya potensi yang khas, di mana Kota Pontianak ini justru merupakan sentra sayuran, di mana sayuran yang ada di Kota Pontianak ini dipasarkan hampir di semua kabupaten kota di Kalimantan Barat. Sehingga memang sektor pertanian khususnya hortikultura, khususnya untuk komoditas sayuran daun di Kota Pontianak ini memegang peranan penting di dalam penyediaan sayuran di Kalimantan Barat. Ya, yang pasti kalau penggunaan pupuknya sudah menggunakan pupuk organik, yang pasti residu pestisidanya itu sudah akan semakin berkurang. Apalagi nanti kami juga sedang mengembangkan untuk penggunaan pestisida organiknya atau pestisida nabatinya. Artinya pestisidanya pun nanti kawan-kawan di sini itu secara bertahap akan kita arahkan untuk penggunaan pestisida nabati, sehingga ya produk yang dihasilkan oleh kawan-kawan petani ini memang benar-benar produk yang sehat. Ya tidak hanya mungkin secara fisiknya kelihatan, tetapi ya secara kualitasnya itu juga sudah sangat layak untuk dikonsumsi. Dan mungkin sekedar informasi juga bahwa kami dari Dinas Pertanian juga itu secara berkala itu juga selalu melakukan pengujian sampel ya untuk hasil produksi kawan-kawan yang dilakukan di sini. Dan alhamdulillah juga di tahun 2024 kemarin itu ada petani kita yang sudah mendapatkan sertifikasi organik yang dikeluarkan oleh
lembaga resmi sertifikasi organik, sehingga produknya memang murni 100% tidak menggunakan bahan kimia, baik itu pupuk maupun pestisida. Seperti itu. Kalau untuk kemandirian petani, memang ini salah satu hal yang kami dorong, baik terutama kami dari petugas yang ada di lapangan. Memang kami selalu mendorong petani itu untuk dapat mandiri dalam melaksanakan pertanian yang berkelanjutan terutama. Karena kalau petani tidak mandiri, artinya petani selalu bergantung kepada pihak lain dalam hal penyediaan saprodi, dalam hal penyediaan usaha taninya mereka, dalam hal pemasaran, itu agak sulit bagi menurut saya. Itu petani akan berkembang, sehingga kemandirian petani itu sangat mutlak untuk dilakukan agar petani bisa sejahtera. Nah, dengan pemanfaatan pupuk organik ini, di mana kami melakukan motivasi, melakukan edukasi, melakukan penyuluhan, praktik, pelatihan dan sebagainya, ini sebagai salah satu upaya untuk membangun kemandirian petani tersebut. Ya, kalau petani bisa memproduksi pupuk organik sendiri, bisa menggunakannya sendiri, kemudian bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang berada di sekitar mereka, yang notabene harganya mungkin sangat jauh lebih murah, ini yang pastinya akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap usaha tani mereka, terhadap pendapatan mereka, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri. Seperti itu. Harapan kami, kelompok tani di seluruh dunia ini bisa menggunakan pupuk organik, karena pupuk organik ini juga baik untuk dikonsumsi, juga bagus untuk kesehatannya. Terus harapan kami juga bisa kelompok tani ini bisa ikut andil dengan pemerintah, seperti itu, harus sejalan. Kalau cuman petaninya yang mau ke organik, pemerintahnya tidak mendorong, ini tidak bisa. Jadi pemerintah ini harus berperan aktif juga untuk mendorong petaninya. Terus karena kebutuhan petani, kadang-kadang mereka mau membuat pupuk organik, tapi mereka tidak mempunyai wadah seperti itu. Jadi pemerintah ini harus membantu wadahnya seperti itu. Tong kayak tadi itu kan, tong itu kan lumayan, karena penghasilan petani ini tidak begitu besar, karena bahkan modalnya per bedengnya ini sangat lumayan seperti itu. Perubahan memang tidak mudah, tapi langkah kecil dari petani-petani seperti ini adalah fondasi kuat untuk masa depan pertanian Indonesia. Tak hanya mengukuhkan fondasi ekonomi keluarga dan masyarakat, tetapi menjadi pemicu bertumbuhnya sektor-sektor pertanian yang ramah lingkungan dan murah. Dari tanah yang kita rawat, dari pupuk organik yang kita olah sendiri, dan dari kerjasama yang erat antara petani, pemerintah, dan penyuluh, kita sedang menanam lebih dari sekedar sayuran. Kita sedang menanam harapan dan kedaulatan pangan. Bukan sekedar swasembada, tapi kedaulatan pangan. Para petani menjadi tuan rumah di halamannya sendiri, dan pangan menjadi kekuatan bangsa, bukan lagi sebuah kelemahan. Saya Risma Fisabila, Daulat Pangan, sampai jumpa.